Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan telah membunuh para kultivator yang berkhianat dan menyiksa manusia fana. Namun tepat saat Xiaoyan hendak pergi dari bintang ini, tiba-tiba sekelompok pasukan Taisu datang mendekat. Mata Xiaoyan bersinar tajam. Meskipun jaraknya jauh, namun dia tetap dapat melihat dengan jelas para prajurit Taisu di kejauhan ini. Dari satu pandangan saja, dia dapat mengetahui bahwa binatang buas ini adalah milik Taisu yang telah dimodifikasi. Di punggung binatang buas ini berdiri sosok-sosok prajurit Taisu. Mereka selalu menghantui ruang hampa kemanapun mereka pergi. Walaupun jumlah mereka banyak, namun hanya sedikit yang memiliki jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang memiliki jiwa di Taisu sangatlah sedikit. Pada saat ini Xiaoyan mendeteksi hanya ada 5 sosok yang memiliki jiwa dan auranya juga sangat lemah. Sepertinya Taisu benar-benar berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan kekuatan Senshi hanya dengan pasukan kecil ini. Sungguh bodoh jika berpikir dapat mengalahkan Senshi dengan tubuh ini. Ucap Xiaoyan mendengus dingin dan memandang ke atas. Kemudian tubuhnya berubah menjadi api yang menyala menuju angkasa. Apa itu? Apakah mereka penjaga planet ini? Ucap para Taisu ini memandang ke arah Xiaoyan. Namun saat semakin mendekat, semakin jelas bahwa ini bukanlah tindakan untuk menyambut kedatangan mereka. Bagaimanapun kecepatannya sangat tinggi dan tanpa niat untuk berhenti. Aku akan menghentikan mereka. Segera suara keras terdengar. Namun sebelum mereka bisa bereaksi, cahaya api telah menembus mereka dengan kecepatan kilat. Dengan ledakan besar, satu prajurit Taisu langsung hancur lalu meledak menjadi serpihan dan nyala api tersebar di seluruh angkasa. Para prajurit Taisu langsung tercabik-cabik dan terbakar di bawah kobaran api yang kuat. Saat tubuh mereka hancur, hanya potongan-potongan baju besi dewa yang tersisa. Aku ingin tahu siapa yang begitu sombong dan cukup berani memprovokasi Taisuku. Teriak seorang prajurit Taisu yang memiliki jiwa. Saat ini 5 prajurit Taisu yang memiliki jiwa sedang dikelilingi oleh sisa prajurit Taisu lainnya. Tepat ketika dia berbicara omong kosong, Xiaoyan telah berhasil menembus pertahanan para prajurit Taisu dan langsung menuju sosok yang memiliki jiwa itu. Kau ingin bertemu denganku? Ucap Xiaoyan menantang sambil mengarahkan pandangannya. Seketika prajurit Taisu itu langsung menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. Tetapi sebelum sempat berbicara, tubuhnya meledak menjadi gumpalan darah. Tiba-tiba avatar jangkrik emas muncul dari bayangan Xiaoyan. Kemudian membuka mulutnya untuk menelan semua kabut darah. Semuanya mundur. Ucap salah satu prajurit Taisu langsung berteriak ketakutan. Namun saat mereka menyadari adanya ancaman, itu sudah terlambat. Di antara kelima prajurit Taisu ada satu yang berada di tahap kelima. Adapun sisanya berada di tahap ketiga keabadian Kaisar dan memiliki perlindungan baju besi dewa. Walaupun tahap kelima keabadian Kaisar memang kuat, tetapi masih tidak cukup untuk menghadapi kekuatan Xiaoyan. Sehingga tragedi pembantaian pun tidak bisa dihindarkan. Saat ini di samping Xiaoyan berdiri avatar jangkrik emas yang kulitnya tampak putih dan bercahaya dengan aura misterius. Bahkan penampilannya juga tampak seperti manusia. Wajahnya lembut tetapi yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa makhluk selembut batu giok ini merupakan makhluk pemangsa yang ganas. Tidak mungkin kekuatannya naik ke tahap ke-8 dengan cepat. Xiaoyan terkejut melihat perubahan avatar jangkrik emas yang telah menelan 5 prajurit Taisu di langkah keabadian Kaisar.
Dengan kekuatan barunya ini, Xiaoyan memutuskan untuk menjelajahi sekitarnya. Selama tidak bertemu dengan kekuatan di atas tahap ketiga keabadian para dewa, seharusnya aku tidak akan mengalami kesulitan. Jika aku bisa menelan lebih banyak, kemungkinan avatar ini bisa berkembang sampai mencapai keabadian para dewa. Ucap Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah memusnahkan para prajurit Taisu, Xiaoyan menghilang ke dalam kehampaan. Dia melihat bintang-bintang yang penuh dengan ketakutan. Xiaoyan merasa karena tidak ada yang membimbing mereka untuk bertahan hidup. Mereka rela untuk memusnahkan semua manusia fana demi memenuhi permintaan jiwa-jiwa pendendam oleh Taisu yang keji. Pada saat ini Xiaoyan segera tiba di bintang ini yang penuh dengan para kultivator. Namun mereka semua ditekan oleh kekuatan Taisu. Para kultivator di sini menangkap manusia fana dan menyiksa mereka hingga mati untuk mengumpulkan jiwa-jiwa mereka. Namun kali ini Xiaoyan memilih untuk tidak membunuh mereka. Ini bukan karena dia berbelas kasih, tetapi karena saat ini dunia sensi masih membutuhkan dukungan, sehingga mereka bisa dijadikan salah satu kekuatan. Saat ini kekuatan mereka semakin lemah, tetapi jika kekuatan seluruh sensi bersatu, maka itu akan menjadi arus deras yang kuat. Xiaoyan juga memutuskan untuk mencegah Taisu bertindak lebih jauh. Pada saat ini salah satu orang tua di tempat itu tampak lelah dan terpaksa menuruti perintah Taisu karena keluarganya. Saat menyadari kehadiran Xiaoyan, orang tua itu langsung perlahan diam. Jika Taisu turun dengan kekuatan penuh dan hanya dengan mengandalkan puluhan prajurit ini, maka kami semua tidak akan bisa melawan mereka. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan langsung mengangguk. Pada saat yang sama, Xiaoyan memberi isyarat agar dia memberi sinyal kepada Taisu. Orang tua itu segera mengangguk dan menghancurkan batu giok hitam. Sekali lagi para prajurit Taisu mulai bergerak dari kehampaan menuju ke arah mereka. Perhatikan baik-baik, Taisu bukan tidak terkalahkan. Ucap Xiaoyan berkata dengan tenang. Kemudian tubuhnya berubah menjadi api yang memancar ke arah prajurit Taisu. Kalimat ini seperti sambaran petir yang menyambar hati mereka. Sebenarnya mereka bukannya berkhianat, tetapi mereka hanya berusaha bertahan hidup. Bagaimanapun, ini adalah pilihan terakhir. Bagaimana mungkin mereka tidak ingin melawan Taisu dan tega membunuh makhluk tak berdosa tanpa pandang bulu? Namun mereka seperti sekelompok anak ayam yang kehilangan induknya. Di atas langit terbuka, para prajurit Taisu yang muncul kali ini tidak begitu kuat. Hanya ada 3 sosok yang memiliki jiwa, salah satunya berada di tahap ke-7 keabadian Kaisar. Tetapi itu tetap bukan tandingan Xiaoyan yang sudah berada di tahap ke-9 dan ditambah dengan kekuatan tubuh yang luar biasa. Dalam waktu singkat, para prajurit Taisu pun lenyap seluruhnya. Seolah-olah mereka meleleh di dalam api yang ada di depan mata semua orang. Segera avatar jangkrik emas terbang dan melahap mereka. Tidak mungkin kekuatannya sekarang sudah mencapai langkah ke-9. Xiaoyan terkejut saat melihat avatar jangkrik emas yang dengan cepat melahap 3 prajurit Taisu dan kembali meningkatkan kekuatannya. Tuan, tolong sebutkan namamu dan kami akan mengikutimu sampai mati. Ucap orang tua itu segera mendekati Xiaoyan. Kemudian dia berlutut dan berkata, namun yang benar-benar mengejutkan mereka bukanlah kekuatan fisik Xiaoyan, melainkan aura yang dia pancarkan. Itu penuh dengan kekuatan dan kewibawaan. Yang mulia, Xiaoyan tidak banyak berbicara, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya merah yang melesat pergi meninggalkan tempat itu. Kata-kata Xiaoyan tadi telah menggetarkan hati semua orang yang menyaksikannya. Apakah mungkin dia adalah benar-benar yang mulia yang disebut di dalam legenda dewa? Bukankah dikabarkan yang mulia sudah lama meninggal? Mungkinkah itu hanyalah rumor dan yang mulia sebenarnya hanya mengasingkan diri lalu sekarang kembali? Pada saat ini para kultivator itu mulai berbisik satu sama lainnya. Jika itu memang dia,
maka Yang Mulia telah kembali. Meskipun Xiaoyan tidak mengatakannya dengan jelas, namun kehadirannya telah menanamkan harapan yang kuat di hati mereka, sehingga membuat mereka percaya bahwa masih ada kesempatan dan harapan. Xiaoyan sendiri tahu bahwa kekuatannya belum cukup besar untuk benar-benar layak menyandang gelar Yang Mulia. Tetapi berbicara seperti itu bukanlah suatu kesombongan. Dia sadar bahwa hanya dengan kata-kata ini, dia bisa membangkitkan harapan dan tekad para prajurit Senshi. Bukannya alih-alih membuat mereka tenggelam di dalam keputusasaan. Meskipun di permukaan bintang ini tampak tidak terpengaruh, namun sebenarnya telah diperbudak oleh Taisu dan dipaksa untuk menciptakan jiwa-jiwa pendendam. Faktanya Taisu tidak perlu melakukan penjarahan lagi, karena sumber daya sudah cukup terkumpul. Tetapi sekarang mereka mulai bergerak untuk memproduksi benda-benda yang lain, sehingga Taisu mulai mengumpulkan jiwa-jiwa pendendam. Tindakan Taisu ini tidak hanya memusnahkan manusia sepenuhnya, namun mereka juga membatasi garis keturunan dan menghancurkan harapan. Dan pada dasarnya, itu sama saja dengan memutuskan masa depan dunia Senshi. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.